Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, para sahabat kaum muslimin TV dakwah yang sama berbahagia, orang baik dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan kembali membahas satu pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum orang mempercepat kematian, ya. Jadi mungkin maksudnya adalah dia belum ditakdirkan Allah untuk meninggalkan dunia ini, namun dia percepat dengan hal-hal tertentu yang nanti kita lihat dan kita bahas secara bersama, ya. Barangkali bunuh diri, ya, dengan berbagai macam cara agar dia meninggal tidak sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ayah bunda kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hukum Islam, maka bisa dikatakan haram bagi orang yang ketika dia itu dalam kondisi sakit yang parah, kemudian dia mau mempercepat kematiannya, baik dengan cara dia mungkin mau membunuh diri, ya, secara langsung, ataupun dengan menggunakan obat-obat yang dapat membunuhnya. Kemudian diharamkan juga bagi dokter atau perawat ataupun yang lainnya untuk memenuhi permintaan sang pasien tersebut, ya, meskipun penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan, barangkali seperti demikian. Dan siapapun yang membantunya dalam upaya tersebut, maka konsekuensinya ialah ia telah menyebabkan terbunuhnya jiwa yang terpisah secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Maka kita akan lihat bagaimana konsekuensi yang demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan pada permasalahan ini di Quran surat Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu nafsah allati harramallahu illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, dengan alasan yang benar. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 29 kemudian sampai ke ayat 30 dijelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dhalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu membunuh dirimu, Allah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, maka ia akan kami masukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat keterangan dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda terkait kematian yang dipercepat oleh seseorang, maka Nabi menegaskan, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan fiha abadan. Apa maksud hadis ini?
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangan itu yang dia gunakan, dia akan memakainya untuk menikam perutnya di dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan dia diberikan kondisi demikian itu selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi kepada kita, waman syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu meminum racun hingga menyebabkan dirinya terbunuh, maka ia akan minum racun itu sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam secara terus menerus selama-lamanya. Kemudian Nabi jelaskan lagi dalam hadisnya, wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Kemudian Nabi tegaskan pada penjelasan Nabi yang berikutnya kepada kita, dan barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu menjatuhkan dirinya dari gunung hingga menyebabkan dirinya terbunuh, maka dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya dengan kondisi dan keadaan yang sama ketika dia melakukan hal itu di dunia. Hadirin yang sama berbahagia, dari Abu Kilabah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in udzaba bihi yaumal qiyamah. Apa maksudnya jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diadab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Hadirin, barangkali ini beberapa penjelasan yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita terkait dengan tidak dibenarkannya kita mempercepat kematian walaupun kita dalam kondisi sakit yang parah, bahkan kita divonis tidak bisa disembuhkan penyakit kita. Maka kita nikmati sisa-sisa kehidupan kita dengan bertobat kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Terakhir, kita dengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikkainan fa khadda fa hazza biha yadahu fama raqa'ad damu hatta mata. Qala Allah Ta'ala, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita, dahulu ada seorang di antara umat sebelum kalian menderita luka-luka, yang luka-luka itu dia tidak sabar untuk menunggunya, ya. Lalu dia mengambil sehelai pisau, kemudian dia memotong tangannya. Maka apa yang terjadi jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Ketika dia memotong tangannya, darah yang keluar dari tangannya itu tidak berhenti, malah mengalir terus hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Allah tegaskan, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka saat ini juga aku haramkan surga untuk dirinya. Maka hadirin yang berbahagia, itulah beberapa dalil yang memberikan ketegasan kepada kita bahwa mempercepat kematian sebelum takdir yang Allah berikan, hukumnya adalah haram dan tidak boleh kita melakukannya, karena itu akan memberikan penderitaan yang selama-lamanya pada diri kita kelak di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga bisa memberikan faedah, manfaat kepada kita semua terkait hukum mempercepat kematian dilarang oleh agama kita. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.